Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andre. Saya adalah mahasiswa dari kampus Universitas Ngurah Rai dengan jurusan Teknik Sipil. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai materi pengenalan estimasi biaya proyek. Nah, estimasi biaya proyek adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan meringkas data untuk mempersiapkan proyek cerdas dari biaya yang diantisipasi dari suatu proyek. Nah, semua biaya proyek diestimasi untuk mempersiapkan penawaran dalam bentuk kontrak lamsam, kontrak harga satuan, kontrak negosiasi dan harga maksimum yang dijamin, dan kontrak biaya plus atau disebut dengan kontrak cost plus. Nah, ada tipe-tipe dari estimasi biaya. Yang pertama adalah estimasi biaya konseptual, dikembangkan dengan menggunakan data proyek yang tidak lengkap. Nah, yang kedua adalah estimasi biaya rincian atau juga detail yang disiapkan dengan menggunakan gambar dan spesifikasi yang lengkap. Nah, yang ketiga adalah estimasi biaya semi rincian atau semi detail, digunakan untuk kontrak harga maksimum yang dijamin dan memiliki elemen estimasi konseptual dan terperinci. Nah, dari tipe-tipe estimasi biaya juga dibagi menjadi 3, yaitu estimasi awal. Nah, estimasi awal dapat dikembangkan oleh kontraktor atau arsitek berdasarkan informasi yang terbatas dan disusun dengan cukup cepat. Estimasi ini diharapkan menjadi pasti, juga tidak selalu akurat. Disebut sebagai anggaran, skema, atau juga dengan estimasi konseptual. Nah, yang kedua adalah estimasi terperinci atau detail estimate, yaitu membutuhkan waktu paling lama untuk dipersiapkan, menghabiskan biaya paling banyak bagi kontraktor dalam hal sumber daya personal untuk menyelesaikan dan menghasilkan angka akhir yang paling akurat. Nah, biasanya gambar dan spesifikasinya telah selesai 90-95% dikaitkan dengan estimasi terperinci. Kemudian estimasi terperinci diperlukan untuk proyek yang merupakan penawaran lamsam. Dan yang ketiga adalah estimasi semi terperinci atau semi detailed estimate. Estimasi harga maksimum yang dijamin dan kontrak GPM atau harga maksimum yang dijamin atau guaranteed maximum price yang menghasilkan adalah campuran anggaran dan estimasi terperinci. GMP sering disiapkan saat proyek dinegosiasikan setelah menyelesaikan tahap pengembangan desain. Nah, selanjutnya ada work breakdown struktur atau disebut dengan WBS. WBS atau rincian atau struktur rincian kerja adalah garis besar awal dari item pekerjaan penting yang akan memiliki pertimbangan biaya atau jadwal terkait. Sebelum quality take off dan harga yang rinci disiapkan, estimator harus mengembangkan gambaran umum dari semua pekerjaan yang dimasukkan di work breakdown struktur. WBS akan terus berkembang selama proses estimasi, penjadwalan dan pembelian subkontrak. Saat estimator menyelami proyek lebih dalam, akan beberapa level berikutnya yang lebih rinci dari WBS tersebut. Pada fase penyusunan awal WBS, tepat bagi estimator untuk memisahkan lingkup pekerjaan langsung versus dari subkontrak. Nah, selanjutnya ada quality take off atau QTO, yaitu setelah struktur rincian kerja atau WBS dikembangkan,
estimator mengambil kuantitas material secara langsung dari gambar. Estimator menyiapkan quality take-off dengan melakukan pengukuran rinci dan jumlah setiap item pekerjaan yang dipilih tim untuk melakukan sendiri. Proses quality take-off dimulai dengan urutan item pekerjaan yang direncanakan terlebih dahulu. Pengorganisasian pekerjaan estimasi dengan cara ini nanti akan dibantu dengan penyusunan jadwal dan akan dibantu juga dengan pengembangan sistem pengendalian biaya proyek. Nah, jumlah bahan yang dihitung dan diukur harus dikonversi secara matematis ke unit yang dibeli yang sesuai dengan harga unit standar. Nah, kemudian penetapan harga atau pricing, yaitu penyesuaian harga subkontraktor dan strategi tenaga kerja langsung, struktur overhead job site, dan perhitungan biaya adalah keputusan kontraktor yang akan menentukan estimasi yang paling tepat untuk kondisi tersebut saat itu. Estimator tidak boleh melalui penetapan harga sampai semua bahan diidentifikasi dan dicatat pada lembar kuantitas. Setelah semua kuantitas selesai dihitung, estimator harus menentukan harga, tenaga kerja, dan bahan langsung. Nah, kemudian di sini membahas tentang self performing work. Nah, yaitu produktivitas tenaga kerja langsung adalah item yang paling sulit untuk diperkirakan oleh karena itu dianggap sebagai item paling berisiko dalam estimasi. Kontraktor hanya dapat memperkirakan beberapa jam yang dibutuhkan melakukan tugas, tidak ada aturan, dan mereka hanya dapat mengelola, bukan mengontrol produktivitas lapangan aktual. Nah, selanjutnya ada penetapan harga pekerjaan yang disubkontrakkan. Sumber harga subkontraktor terbaik adalah berasal dari subkontraktor itu sendiri. Subkontraktor diundang untuk menawar proyek sebagai satu dari langkah awal yang diproses estimasi. Beberapa subkontraktor juga dapat lebih awal memberikan GCS anggaran untuk cakupan mereka sebagai pemegang proyek hingga harga penawaran disempurnakan pada hari pelaksanaan pelelangan. Nah, setelah itu ada yang bernama job site condition. Nah, job site condition ini adalah biaya kondisi umum job site proyek bersifat khusus. Mengestimasi kondisi umum job site juga sulit dan berisiko karena kontraktor harus memiliki gambaran tentang durasi konstruksi proyek disebabkan estimasi kondisi bergantung pada durasi pelaksanaan. Dan sebuah jadwal internal diperlukan untuk mendukung persiapan estimasi kondisi umum job site. Kemudian ada proses untuk menyiapkan rangkuman jadwal kegiatan, yaitu memanfaatkan pengalaman masa lalu, estimasi jam kerja langsung, memasukkan dari pengawasan atau pelaksanaan proyek. Tim proyek akan membuat jadwal secara kasar berdasarkan usulan jam-jam kerja, kompleksitas proyek, dan masukan awal subkontraktor tentang durasi dan pengiriman atau delivery. Jadwal yang telah disusun digunakan untuk mengembangkan durasi keseluruhan, memperkirakan administrasi site, dan penyewaan peralatan untuk estimasi kondisi umum job site. Penting untuk diketahui
bahwa durasi proyek sangat tergantung dari kondisi proyek, kompleksitas proyek, pengiriman material dalam jangka waktu lama, cuaca yang diantisipasi, dan tenaga kerja yang harus tersedia. Nah, rangkuman dari estimasi yaitu sebuah rangkuman estimasi yang digunakan untuk mengumpulkan semua estimasi pekerjaan langsung, harga subkontraktor, kondisi umum, dan markup. Bentuk rangkuman estimasi mirip dengan bentuk estimasi lainnya, harus disusun dan digunakan secara seragam. Konsisten untuk rangkuman estimasi paling penting untuk memberikan tim estimasi proyek ikhtisar, cepat, dan nyaman sebelum hari pelelangan. Nah, sekian dari pembahasan materi sehari ini. Terima kasih atas waktunya. Maaf jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari presentasi hari ini.